Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Baik. Ya, alhamdulillah sehat ya? Sehat. Liburan cukup? Juga. Enggak cukup ya? Oke, ada yang cukup, ada yang enggak. Liburannya bermanfaat enggak? Ada yang enggak, ada yang insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi walaupun sudah liburan, mudah-mudahan psikis dan fisiknya tidak shutdown ya. Silakan dinyalakan lagi. Kita sudah mulai semester baru. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi semester baru. Mudah-mudahan siap ya. Siap? Oke ya, siap insya Allah. Oke. Jadi kita seperti biasa kita mulai dulu dengan doa. Semoga Allah memberikan keberkahan hari ini. Warzuqni fahmah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Oke. Yuk, Miss mau cek bukunya. Ada buku? Ada. Ya, silakan keluarkan bukunya ya. Siapa tahu lupa udah taruh di mana bukunya. Ya, silakan keluarkan alat tulisnya. Oke, bukunya. Iya. Ketinggalan. Bentar, tadi Miss belum absen, Miss absen dulu ya. Oke, sambil loading. Berarti hari ini hanya Nashwa yang tidak hadir ya. Nah, ada yang ketinggalan. Nggak lupa buku di mana ya? Ya, keluarkan buku tulis dan buku catatannya. Jadi sama cek coba ada sampah nggak? Ada sampah? Kalau ada sampah silahkan bersihkan dulu, rapikan sekitar meja kalian ya. Siapkan fisik dan psikisnya untuk belajar. Oke. Ya, jadi sebelum liburan ada yang ingat nggak kita belajar apa? Katalis. Hah? Belajar katalis katanya. Ada yang ingat nggak kita belajar apa? Collision, tumbukan ya. Apa yang diingat dari tumbukan kemarin? Bagaimanakah tumbukan yang efektif? Boleh angkat tangan yang bisa? Atau mau berjamaah? Apa itu tumbukan efektif kemarin? Ayo, kan kemarin ada kelompok kinestetik, ada audio. Ayo, tumbukan efektif gimana kemarin? Ingatnya apa? Sesuai arah. Terus satu lagi? Apa? Energinya cukup. Ya, jadi kata Tashila arahnya sesuai ya atau tepat sasaran ya. Yang kedua, arah atau energinya cukup ya. Oke, itu namanya tumbukan yang efektif. Ya. Terus kalau kemarin ingat nggak laju reaksi waktu itu ya, tahun lalu ya. Ya, Desember lalu. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu bergantung sama apa sih? Cepat atau lambatnya reaksi? Bergantung sama apa? Standarnya apa? Standarnya apa? Standarnya cepat atau lambat standarnya? Hah? Miss cepat nih atau lambat? Itu standarnya apa? Waktu. Kok lupa? Iya kan? Iya, memangnya. Jadi karena memang sudah lupa, ini kayaknya harus banyak baca lagi ya. Bukunya mungkin banyak tertidur, jadi supaya lebih bangun lagi ya, orangnya bangun lagi. Oke, jadi Miss mau minta 2 orang dulu deh buat hari ini, supaya lebih wake up. Come on, Miss minta 2 volunteer. Ayo, come on, Sali sama Nabila, yuk. Siapa yang lebih berani nih? Sali atau Nabila? Nabila. Nabila lebih berani ya. Berarti Sali yang main aman aja ya. Jadi hari ini kita mau coba dulu sesuatu. Tapi ini agak-agak berbahaya, tapi it's okay ya, yang penting safety. Pakai dulu. Enggak meledak. Cuma agak terbakar sedikit. Ya, oke ya. Sudah. Oke, ada yang tahu ini apa? Susu ya. Tadi pagi udah minum susu? Enggak minum susu. Ada udah susu ya. Oke ya, ini ada susu, silakan pakai Google-nya. Kita angkat aja agak ke tengah, gimana kalau kita gotong royong ya? Iya. Kursi angkat? Nggak apa-apa aja ya. Dan nanti mungkin Sali akan jalan-jalan, jadi akan ada 2 hal di sini ya, seperti biasa. Ini bukan makanan ya. Jadi kita mau bukan mau buat susu di sini, kita mau lihat aja.
Tapi topiknya tentang hari ini, terkait dengan hari ini. Pakai kacamata? Waduh, udah double ya. Semoga tidak. Di luar pakainya. Ya, oke. Ini ada lilin. Oke, baik. Nah, nyalain dulu lilin. Jadi Miss kasih instruksi dulu ya. Sally nanti akan bakar susu, tapi dalam tumpukan, bertumpuk. Oke, Nabila yang agak ekstrim dia, tapi hati-hati nggak apa-apa. Nabila nanti kayak ditaburin gitu, Bil. Jadi apinya nyala, Nabila kayak main tabur. Nanti kalau Miss coba dulu boleh ya, biar lebih aman ya. Sally sekarang yang versi aman dulu ya. Ulang tahun nggak, Sal? Nggak ya? 3 bulan lagi. Oh, 3 bulan lagi ya. Iya, ini udah. Oke. Ya, Sally nanti pegang lilinnya, susunya dituangin aja, Sal. Dituangin ke? Ke sini aja. Di sini? Iya, nanti bakarnya. Nanti boleh bawa keliling ke teman-temannya untuk nunjukin. Nah, cukup. Dah. Taruh kasih nanti ke Nabila ya. Dah. Sally boleh coba bakar loh, coba bakar sambil bawa. Oh, bawa. Dipegang aja biar kelihatan. Agak dalam ya. Di susunya? Iya, di susunya. Kebakar nggak? Susunya naik kena ini tapi. Kayak lengket gitu ya? Oke ya. Mungkin boleh tunjukin ke temannya sambil dibakar, Sal. Mau lihat? Ada yang mau lihat? Oh, sambil keliling, Sal ya. Bawa dagangannya. Enak ya wanginya? Tuh. Terbakar nggak? Jadi silakan amati susunya mudah atau nggak terbakar. Itu kuncinya ya. Ya, mudah atau nggak terbakar ya. Oke. Siap, Bil? Untuk sesuatu yang lebih ekstrim? Insya Allah ya. Oke, sambil nunggu Sally, mungkin Nabila bisa? Ini pernah main lilin kan? Pernah ya? Nanti ini di apa? Ditempelin dulu biar nggak ini. Oke, Bil. Mati. Sungguh kecil ya? Sambil nunggu aja. Biar dia lagi, Bil. Kayaknya agak banyak. Oke. Terbakar? Gimana? Cuma nempel aja ya dia ya? Iya. Mungkin bisa kesini biar agak di ini. Iya. Gimana, udah lihat ya? Sudah, oke. Nggak nempel. Kalau nggak nempel nggak apa-apa, pegang, nanti Sally bantu pegang. Silakan, Sal, boleh matikan. Gimana, Sal? Bisa matikan dulu mungkin? Oke, thank you, Sally. Bisa letakin aja. Ya, apinya gini gede. Iya, jadi takut dia. Lama-lama gede gini. Nggak apa-apa. Sally mungkin cerita pengalaman Sally dulu. Atau nanti tunggu Nabila ya. Bil, berani nggak? Ya, agak menjauh dulu sedikit. Miss dulu ya. Berani? Saya mau. Tuh. Tuh. Tapi dah hati-hati kalau kebanyakan mati, ya. Mau coba? Oh ya, oke ya. Nanti kita lihat ya bedanya apa ya. Jadi memang dia agak tricky, tapi it's okay. Tapi nanti apinya mungkin akan makin besar. Yang penting hati-hati ya. Oke, ternyata Sally mau coba. Bila dulu coba, Bil. Silakan, Bil. Ambil susunya. Nanti bisa pakai tisu basah. Agak di ini aja, di sini aja boleh. Diambil, pelan-pelan. Nah, sedikit aja. Dah, taburin pelan-pelan. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Di arah apinya. Terus. Belum, dia udah tarik. Gitu. Udah dapat pelan-pelan. Oke. Udah lupa kacamata ya? Pakai kacamatanya. Ya, nggak bisa ya, udah. Oke, mau coba? Sally mau coba? Atau yang lain kalau mau coba juga boleh gantian ya, siapa tahu penasaran ya. Diva mau coba? Boleh ya. Nggak apa, yang penting hati-hati aja. Hati-hati, Sal. Tuh. Hati-hati. Itu namanya nggak turun, Sal ya. Gimana? Mau coba? Itu ada tisu basah ya kalau mau ini. Gimana? Kayak naburin ini ya, garam dimasakan ya. Ada yang mau coba lagi? Diva mau coba? Ya, tapi Diva gantian mungkin. Atau pakai ini jadi. Nah, pakai Google saja. Mungkin Nabila bisa sambil ini. Nah, kan. Sedikit-sedikit aja, Diva. Di sini dulu aja. Oke, sedikit aja. Di sprinkle gitu aja. Di atas. Nah, sebenarnya kalau dapat teknik, tuh. Kalau dapat teknik pas arahnya, Enggak kan? itu sama kayak Sally ya. Banyak sih. Di depanin lagi. Nah, ini dia udah nempel gini. Sebenarnya dia agak di spring aja. Tuh. Tuh, gitu. Vika berani? Enggak ya. Dia maunya minum susu aja ya, bakar susu nggak berani ya. Agak tinggi ya tangannya aja.
Nah, dapat kan? Wus. Oke. Oh. Jangan jadi ini ya, terbakar pula. Oke. Atas Enough, I think. Oke, udah cukup. Mau dihabisin? Udah cukup. Dia mau jawab. Oke ya. Hati-hati. Atasnya ini Udah gimana ekstrim ya? banget ya nih. Atas lagi. Udah, goodbye ya. Oke. I think enough ya. Mesti pikir cukup, sudah ya. Ini tisu basahnya. Boleh pakai ya. Oke, boleh dirapikan dulu sambil kita rapikan. Nanti kita ini ya. Sorry Bun. Maaf. Yuk, kita pindahin aja. Bismillah. Oke. Nanti just lab-nya kita taruh situ ya. Mau demo ya. Thank you. Buat tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Sudah ya. Jadi kita nanti belajar hari ini tentang itu ya, tentang yang hari ini akan kita pelajari adalah faktor-faktor. Kemarin kalian sudah belajar tentang laju reaksi, ya, cepat atau lambatnya reaksi. Hari ini kita akan belajar apa aja sih yang mempengaruhi faktor-faktor laju reaksi. Oke? Jadi kenapa sih tadi susunya misalnya yang ditaburin itu dia apinya lebih besar ya? Hari ini kita akan menjawab hal itu ya. Jadi kita kesini dulu. Baik, sebentar ya sambil. Jadi buat hari ini, nah kita akan belajar apa? Faktor ya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Seperti yang kemarin, ini sudah bagi kelompoknya ya. Jadi, tapi sebelumnya nih kita kesini dulu. Ya, ada 3 gambar. Gambar apa aja nih? Adonan. Siapa yang bisa buat kue atau roti? Pernah coba? Acut pernah. Ya, pernah ya. Pakai apa? Pakai yeast ya, pakai ragi ya, Fermipan ya biasanya ya. Ini? Kulkas. Satu lagi apa nih? Tempe. Ada yang pernah lihat ragi tempe? Pernah ya. Ragi tempe, ragi tape, ragi roti. Ya itu ragi semua, banyak macamnya jenis-jenisnya. Kalau kalian ngelihat ini apa sih yang terbayang? Kalau Miss kasih kata clue deh, cepat atau lambat. Mana yang cepat? Yang cepat di antara 3 ini kalau dibandingin. Mana yang lebih cepat? Yang paling cepat ini. Terus, kalau kulkas cepat. Kulkas mempercepat atau memperlambat? Cepat dingin. Oh ya, benar-benar cepat dingin ya. Ya, oke. Jadi kalau kita masukin makanan, lebih mudah busuk atau mudah basi enggak? Enggak ya, dia memperlambat justru ya. Kalau ragi cepat ya. Berapa hari sih kalau kita buat ragi, buat tempe berapa hari jadi? Mungkin Liza, berapa Liza? 2-3 hari ya. Dia baru aja kemarin eksperimen buat ragi buat tempe di rumah ya, Zaya. Oke ya. Jadi sebenarnya ada hikmah tuh. Ternyata ini kan sebenarnya inovasi manusia ya. Jadi hari ini kita mau lihat ternyata manusia itu sangat kreatif. Benar nggak? Kita itu sebagai manusia sangat kreatif. Kita makhluk ciptaan Allah. Kita sangat kreatif kenapa? Kita bisa menciptakan inovasi untuk buat ini nih mau cepat nih reaksinya. Ini mau lambat. Mau cepat ciptain apa ragi ya. Mau lambat ciptain apa kulkas. Ya, jadi manusia itu sangat kreatif. Nah, ternyata cepat atau lambat reaksi itu bisa dalam tanda kutip diatur gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat dan kalian akan coba ngatur reaksi. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya hari ini intinya kemarin seperti yang sudah kelompok Miss bagi, ada kelompok konsentrasi, ada kelompok luas permukaan, ada suhu dan terakhir katalis. Masing-masing menganalisis apa sih pengaruh faktor-faktor yang Miss sudah bagi kemarin itu dengan terhadap laju reaksi, tapi harus dikaitkan dengan teori tumbukan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Paham? Ya, jadi dikaitin tuh materi yang sebelumnya sama hari ini ya. Di partikel itu gimana sih gerakannya dan apa sih pengaruh faktor-faktor yang kalian akan bahas ya. Terus apa sih hubungan energi aktivasi ya? Kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya tentang activation energy, kita sudah bahas juga apa sih kaitannya dengan katalis ya. Kelompok katalis nanti silakan diamati. Dan yang terakhir itu kalian menyajikan ya. Nanti kalian presentasikan ke teman-teman kalian karena faktornya beda-beda. Apa aja sih sebenarnya cara untuk mencegah ya atau ya tadilah mengatur supaya laju, cepat dan lambat itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, baik. Kalau paham mungkin kita langsung saja. Yuk, kita sekarang duduk berdasarkan kelompok yang kemarin ya. Kita bagi kelompok, sudah bebas bagi. Ya, silakan bentuk aja meja hadap-hadapan kayak kemarin. Seperti di pertemuan sebelumnya ya, mejanya di hadapan saja. Oke. Sudah dengan teman sekelompoknya? Oh ini ya. Bagi yang lupa, nih, yang satu kelompok ya, konsentrasi.
Ya, Miss pilihkan ketuanya langsung ya. Ketua bukan berarti dia yang kerja sendiri, enggak ya. Ketua itu hanya nge-leading ya, atau mengatur ya. Silakan ya. Ini ala gaul ya. Saya lagi lah. Lagi mana dulu? Aman ya? Oke, jadi kelompok konsentrasi Farah ketua ya. Ada Tiara, Saliha, Nadira ya. Oke. Terus di luas permukaan ada Talita ya. Pika, Zaskia, Nabila. Terus di suhu ada Liza, Nahda dan Aidina. Katalis, Acut, Tashila, Kia dan Putri. Hari ini yang tidak hadir hanya Nashwa ya. Oke, baik. Yang lain hadir ya. Ya. Sudah? Yuk, kita lanjut ya. Oke. Jadi Miss mau kasih tonton dulu sesuatu buat kalian. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah tenang? Oke, baik ya. Kita nonton dulu ya. Ini yang suka masak pasti tahu nih. Attention. Jadi kita ada video nih, kita tonton dulu ya. Mati ya. Speakernya nyala ya? Oke. Oke, kita ulang dulu. Perhatikan baik-baik videonya ya. Kita nonton sama-sama. The sound of a pressure cooker may be startling, but it is a call to you that it is doing its job. Yes, food will be served soon. There are two very important things happening inside the chamber of a pressure cooker: steam and pressure. A combination of steam and pressure make the pressure cooker the efficient kitchen delight. The two work together to cook things in no time. One of the reasons we use water to cook food is because it is a better conductor of heat than air is. You can raise the temperature of water to transfer its energy to the water in food, basically cooking it. A pressure cooker increases the pressure so that the water will come to a boil higher than its regular boiling point, which is 100 degrees Celsius. But this is only half the reason why it takes so little time to cook food inside a pressure cooker. The increased pressure inside the cooker literally forces the heat into the food. Think of the pressure as an invisible hand pushing the extra hot steam into the very core of the food inside. But if the pressure is like a crushing hand, then why doesn't the food come out all flushed? Well, this is because the steam applies uniform pressure to all the surfaces of the food, and that leaves the food unsmashed. Parts of a pressure cooker. A pressure cooker is made up of a pot, a lid which fits precisely on the pot with a locking mechanism, a rubber ring that goes between the lid and the pot so that no air can escape, a valve on top of the lid with a release whistle. Oke, pernah lihat ya pressure cooker ya? Di rumah ya? Sering bantu pressure cooker orang tua masak? Biasanya apa sih? Ya ada Farah menggeleng. Nggak masak Farah ya. Siapa yang pernah masak pakai pressure cooker? Siapa? Nabila? Biasanya pakai masak apa, Bil? Ungkep ayam, jadi ayam nanti tulangnya termakan. Oh, ayam tulang lunak. Oke ya. Biasanya kalau mungkin apa Idul Adha, biasanya juga orang banyak ya pakai untuk pressure cooker ya, atau masak daging biasanya ya. Masak yang lama, lebih cepat atau lebih lambat jadinya? Matangnya? Lebih cepat empuk nggak? Cepat empuk ya. Oke, baik ya. Dibandingkan nggak pakai panci biasa ya. There are two extremely important parts in all pressure cookers. The rubber ring that goes between the pot and the lid ensures that no air escapes from inside the container. If it did, then the pressure would not be able to build up. The valve on the top is a safety measure that makes sure the pressure does not build up to dangerous levels inside the pot. This could lead to a potentially dangerous explosion. It is designed to allow some of the steam to escape after the pressure inside reaches a certain point.
And with that startling whistle, we know how much the food has been cooked. Project. Ask your mom. Oke, this is already project. You have different project ya. Kalian punya project yang berbeda. Jadi sudah kebayang ya. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau bisa dicepat dan dilambatkan, itu ternyata salah satu inovasi juga. Kalau masak itu bisa jadi cepat dan lambat karena kreativitas manusia ya. Jadi hari ini kita mau lihat kreativitas kalian. Oke, nih Miss share lagi ulang ya. Ya, sekarang dengan kelompok masing-masing itu ada tadi Miss sudah attach di worksheet ya. Bentar. Nah, ini silakan satu orang satu tiap kelompok ambil untuk scan barcode-nya. Silakan lihat ya, nanti di situ ada bahan, kalian baca dulu ya. Nanti hari ini kalian targetnya menentukan project ya. Kalian akan buat project atau proyek ya untuk menentukan faktor-faktor sesuai dengan kelompok kalian. Oke, bahannya ada semua di sini. Silakan satu kelompok satu aja untuk nge-scan barcode-nya atau kalau dari jauh juga boleh. Kalau bisa dapat. Bisa? Ayo. Dapat nggak? Tik. Bisa? Saya? Oke, dibuka dulu worksheet-nya. Udah, Zah? Udah di Dina ya. Oke ya. Sudah ya? Dapat? Ya, oke ya. Sudah? Silakan Miss kasih waktu dulu untuk baca. Di situ silakan baca dan amati ya. Yang masing-masing di slide bentar ya, Miss ini dulu. Ya, baca dulu ada di seperti poster dia. Ya, di worksheet kalian, di LKPD-nya. Silakan Pika. Ya, sebentar Miss tunjukin dulu. Miss kasih waktu sekitar 5 menit untuk baca dulu ya. Atau mengamati minimal. Miss buka di sini. Oke ya. Oke, nah, silakan kalian baca dulu. Ini di slide ini ya, baca 5 menit terutama bagian kelompok masing-masing dari kalian ya. Bagian konsentrasi silakan baca dan amati konsentrasi ya. Di buku juga ada, bisa diamati ya. Yang di kelompok kalian kelompok apa? Katalis, silakan baca yang bagian katalis, terutama amati masalah teori tumbukannya ya. Apa bedanya dari gambarnya? Dan ini kelompok apa nih? Surface area, oke, luas permukaan silahkan kalian cek apa ya. Dan ini kelompok suhu ya. Baca ya. Oke ya, Miss kasih waktu 5 menit ya untuk baca dulu. Jadi Miss mau menjelaskan sesuatu dulu. Jadi untuk hari ini ya, ini ada form penilaian Miss sudah juga attach di Canva. Bisa ke sini semua perhatiannya dulu ya. Di Canva sudah kalian bisa melihat. Jadi dari mulai perencanaan planning kalian, pelaksanaan sampai nanti kalian mempresentasikan proyek kalian, itu ada kriterianya. Jadi Miss sudah open ya tuh, tampilan, kreativitas, evaluasi produk dan sebagainya. Ya. Jadi silakan kalian sekarang dengan teman-teman kalian tadi sudah lihat ininya ya, nanti bisa explore juga kalau mau ya. Ini ada Miss kasih link, silakan explore untuk menambah wawasan. Nah, nanti di sini ini ya, yang paling penting sekarang kalian silakan decide proyek apa yang mau kalian lakukan ya, judulnya apa ya. Misalnya ini Miss kasih contoh faktor konsentrasi, ini kan kelompoknya Farah ya. Ya, kalau Farah berarti ini kan judulnya misalnya konsentrasi misalnya mempengaruhi laju atau apa aja. Boleh bebas ya, pokoknya ada konsentrasi dan ada laju reaksi. Judulnya apa nanti, tujuannya ngapain, apa yang mau kalian amati ya, apa yang mau kalian eksplorasi, terus alat dan bahan yang digunakan apa, dan langkah kerjanya yang paling penting ya. Misalnya Miss mau buat apa, misalnya mau buat roti misalnya ya, atau mau buat apa, tapi pertimbangkan waktu ya, pertimbangkan waktu yang bisa diselesaikan ya. Oke, clear ya. Ini nanti diisi, ini hanya template general. Nanti kalian akan presentasikan nih ke teman-teman kalian mulai dari slide ini ya. Mulai dari slide ini ya, project kalian apa, terus nanti kalian next ke sini,
Ya, ini silahkan ya, kira-kira butuh apa aja untuk menyelesaikan proyek kalian, ya mungkin diskusi ya, untuk bahan, persiapan bahan dan sebagainya. Nah ini, jadi dari sini ingat ya, dari sini kalian silahkan cari template bebas di Canva, yang penting di Canva ya, nanti ketika di share, bisa share ke Miss dan Miss bisa open di sini. Ya, ini silahkan nanti setelah ini kita tentukan juga nih, kira-kira untuk menyelesaikan proyeknya bagaimana, ya. Terus foto-foto prosesnya, dan nanti video silakan bisa kayak di Reels gitu. Nah, ini yang paling penting juga, kalian harus bisa mengaitkan materi kalian dengan teori tumbukan ya, seperti tujuan tadi. Dan yang ini, yang terakhir, bagaimana informasi, bagaimana cara mengatur atau menyimpan supaya bahan-bahan itu bisa terkendali ya, perubahan fisika dan kimia. Intinya nggak cepat busuk gitu ya, mungkin ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau mungkin pengennya makanan cepat jadi, atau jangan cepat basi ya. Nanti silakan kalian kaitkan sama punya kalian dan kesimpulan. Clear? Oke, clear ya? Oke, kalau clear, yuk sekarang kalau butuh apapun, Miss bersedia untuk dipanggil ya, untuk diskusi. Silakan kalian bisa mulai dari sini dulu sekarang. Silakan, Miss kasih waktu ya. Nanti Miss bilang geser gitu ya. Mau barcode-nya lagi? Nanti belum ya. Sekarang ini dulu, tulis dulu aja di Canva-nya atau di template yang kalian mau, bahan-bahannya dulu ya. Cari template dulu, cari template di Canva-nya. Yuk. Boleh, boleh. Kalau mau pakai template Miss boleh, tapi di copy dulu ya. Tuh. Kalau mau pakai template yang Miss boleh, tapi di copy dulu biar nggak ini sama kelompok lain. Ini barcode, udah kan? Udah. Oke, silakan. Silakan kalian sekarang bisa mulai melakukan proyeknya. Ayo, silakan mulai melakukan proyeknya. Silakan dicoba ya proyek kalian, laksanakan proyek kalian. Sama ya, hitungannya 1, 2, 3 gitu ya. Yuk. Timernya siapa? Bisa di lab kan nanti? Maksudnya di lab aja, biar bisa kelihatan bedanya. Belakang enggak? Nanti balon emang ya udah gimana aja coba. Dah. Oke, barengan. Berarti di ini dulu, ya, lebih aman ya. Itu satu utuh. Itu utuh. Itu Ini sebelumnya udah dipecahin. udah dipecahin. Ayo, hati-hati. Satu pegangin.
Pelan-pelan aja nggak apa. Lagi balon. Coba. Bismillah. Itu misalnya gitu serbu. Ini aja. Ada. Hati-hati. Gimana ya, Bun? Yang ditentukan. Terus Gimana? di sini atau di balon? Mending satuan aja nggak? Barengan. Barengan aja. Nggak barengan aja nggak. Better. Nah, namanya perjuangan ya kan? Terus balon mana lagi? Ini tipis sekali. Keluar ini soalnya pakai ini. Tahu. Tadi di meja aku di samping meja aku. Karena ini Tengah nggak? nggak sesuai. Apa yang terjadi ya? Barengan nggak Pika? Hah? Barengan. Ya udah, kan Pika ngantuk. Oh, Pika pegang dulu ya. Cuma nanti masih ini agak tangan gitu ya. Ya, di sini dibutuhkan kerjasama ya, kolaborasi. Ada jangan ini boleh ini dulu ini. Pika sini aja. Penasaran? Sah, tarik terus. Nah, dapat udah. Nah. Tuh kamera ya lupa, kamera depan kalian tuh. Yang untuk itu, tadi. Nanti itu ngerekam yang nampak entah apa ya. Ini kamera kalian udah pas ya. Buku Talita tuh geser kayaknya, biar pas. Oke. Ayo koordinasi, kolaborasi. Dua apa udah keluar. Udah. Ayo, koordinasi lah. Zaskia yang hitung maunya. Jangan lupa di lab ya, Zas. Sampai indikatornya apa nih? Kalau kalian mau stop waktu yang ini? Ini. Berarti ngelihat apa? Kapan berhentinya itu? Oh, ini jadi Apanya? dia ada suara juga ntar. Ada suaranya? Udah hilang nggak ada. Oh, oke. Berarti nunggu sampai itu busa-busanya habis gitu. Ayo. Nanti jangan lupa ceritain sama teman apa yang bisa diamati nih. Kalau sejauh ini kelihatan yang gede mana? Kanan kiri? Masih ada suaranya? Apa? Suara desis? Iya. Gitu.
Ya Allah kayak gini dapetnya kenapa kickback? Ini sesuaiin aja kan? Kan kok di situ nih 4 itu, kalau kita sesuai. Ya berapa? Game genap. Boleh, nggak masalah. Nanti emphasize-nya kan di result. Ya, proses sama result itu kan ini ya. Yang penting ada ya. Bisa? Agak diturunin dia. Putri. Ya. Kenapa? Tanda tangan guru juga belum. Nggak apa-apa, nanti ini aja. Nggak usah. Dikosongin dulu. Ya, dikosongin dulu aja. Ya. Berarti ini kita harus nunggu ke bakar kan? Udah isi hasil pelaksanaan ya? Hati-hati. Tadi saling goyang itu goyang. Itu agak berbahaya. Bulat kan, Miss. Ini lebih gede. Iya. Ini lebih gede. Karena kan Tapi reaksinya lebih cepat ini. Nanti kalian bisa jelek. Tapi yang duluan lebih menggembung. Bulan ini Kan tadi kita patokan. masih Sama nggak apa, nanti misalnya gini, in case lah, misalnya kalau seandainya kayak project kalian tidak terlalu sesuai dengan teori misalnya, nggak apa, nanti sampaikan aja apa mungkin faktor kegagalannya kenapa. Ya, it's okay. Ya, Tapi kalau sengit. teori ini udah betul. Kalau itu teori, ya. Tapi kalau seandainya jumlahnya sama, harusnya gedenya sama nggak? Apa gedenya? Nggak. kalau jumlahnya sama Harusnya gasnya sama nggak? Masanya sama nih, tabletnya berapa gram? Coba cek. Berapa gram? Tadi kan sama nih kalian tabletnya. Cek berapa gram tabletnya. Tuh, 4,5 gram kan? Nah, harusnya pertanyaan Miss Kiki, kalau dua-duanya 4,5 gram. Harusnya besar balonnya sama nggak? Sama. Harusnya. Ya kan? Tadi bahas itu, mungkin tadi ada yang bagian yang nggak masuk semua. Mungkin serbuknya masih agak-agak. Ya, bisa jadi. Coba cek. menjadi sampai jauh lain. Gimana, Man? Udah. Udah siap? PPT-nya belum? Buat itu PPT-nya. Resultnya gimana? Buat resultnya aja, nggak apa-apa, ini aja. Sebisanya aja. Kotak atau Preparation kan? Preparation. Gimana? Aman? ini pulsanya nggak sih bisa masuk? Kalau harus tahu tadi aku masukin siapa? Ini sama soalnya sama semua, cuman dia cepat lihat yang di Itu yang mana? yang panas nih. Yang panas. Panas atau hangat? Hangat maksudnya. Hangat dulu. Ini apa nih? Paling dingin. Ini dingin. Oke, ini air biasa. Ini Panas. enggak sih, ini bukan ini Zah. Itu udara kok. Tuh, coba tegakin. Nah, biar lebih keren gitu ya. Ini apa aja? Ini tadi apa aja? Enggak, ini berapa nih takaran? Ini ragi ya? Tagirannya? Takarannya? Enggak, maksud takaran semuanya sama? Iya. Raginya? 1,5. 1,5. Semuanya sama?
Yang beda cuma Yang beda cuma airnya, suhunya. airnya suhu. Nih belum ada ya? Ini udah ada sedikit ya. Biar nggak jatuh mesti. Ajaib kali ya. Nanti dilepas gitu ya? Iya, sekarang dilepas. Oh jadi tadi semuanya diikat Sal? Iya. Lucu ya? Balik. Warnanya warna pastel ya? Bahkan tadi rebutan. Ayo silakan yang udah selesai rapikan mejanya ya. Ayo rapikan mejanya buat ininya hasilnya ya. Sekalian ya. Iya. Ada stopwatch dulu. Iya, ini belum buka. Harus bisa lah. Nggak taunya nggak bisa. Wah, takut ini takut kena lagi. Nah, pelan ya. Siapa yang mau pegang ini ya? Harusnya bersamaan kan? Iya. Harusnya bersamaan. Ayo, di sini butuhnya koordinasi dan kolaborasi ya. Taruh di sini aja, biar kelihatan video. Sini. Ayo, kalian harus pakai kode nih, telepati. Tinggal Satu gitulah. 1, 2, 3 nya enggak? Bentar. Koordinasi 1, 2, 3. Nanti ada yang kecepatan. Hah? Tekan start. Tahu kan start ini mana start di sini ya? Nah. Aku pencet. Tiara yang kasih instruksi kayaknya. Darah. 1, Jangan lupa ditahan di sini nih, kan takutnya kan kalau ada ini. 1, 2, 3. Buka, dibuka. Emang dikit. Ini dikit ya? Ini dikit. Ini enggak di setengah. Oh, ini keluar gini ya? Oh, di 2. Bocor ya? Hati. Dia harus ke tengah biar dia cepat. Ini tadi berapa sendok? Ini 2. Nih? 1. Ini? Setengah. Oh, oke. Berarti sesuai ukuran udah ya? Oke. Tadi agak merengnya. Ini udah nih kan? Udah habis bereaksi? Patokannya gimana Sal? Kalau dia udah nggak gede lagi. Oh, kalau nggak gede lagi. Kalau nggak besar lagi. Ini kira-kira berarti punya Farah udah nggak mau besar lagi nih? Udah, ini juga udah nggak. Kalau dia udah siap seasoning ini apa sih? Kriwil. Oh, kayak zzz gitu ya? Coba dengar aja kalau kan bisa dengar ya. Kan masih ada nih. Itu ada bubblingnya kan? Ada gasnya ya? Kalau ini kan dia udah nggak lagi suara, udah siap. Ini kan gas ini kan ini apa indikator reaksi kimia. Berarti reaksi habis kalau udah nggak ada gas lagi. Tapi udah suara nih. Udah nggak gede lagi. Pinjam kali sudah. Pinjam kali. Makasih udah jadi guru kami selama 1 tahun lebih. Bulat ini kan sebenarnya kalau ditiup lagi. Iya, maksudnya tapi ini kayak lebih bulat kan. Berarti kan ini sebenarnya kalau balon ini kan bisa gede lagi. Coba catat dulu hasil. Ini aman ya? Dirapikan mejanya kalau udah selesai. Iya nanti. Oke ya, silakan. Yuk, diselesaikan tinggal hasilnya berarti sama kesimpulan. Silakan diselesaikan, dibereskan barangnya ya. Gerakan energi dari partikelnya semakin Ayo rapikan mejanya, rapikan. sehingga membuat
Ya video kan masukkan, foto masukkan, kesimpulan tambahin lah tulisan. Video aja. Serah, enggak kesimpulan nanti pokoknya kalian harus bisa merelate kayak tadi apa yang Miss bilang, misalkan kan sama teori tumbukan Kayak tuh. ini boleh? Apa coba? Gula Kalian energi ini kan, katalis kan? Coba. Katalisnya siapa? si abu Apa pengaruh katalis? mempercepat laju reaksi. Kenapa bisa cepat laju reaksi Karena pakai ada katalis? katalis. Enggak, itu jawabannya. Karena ada abu. Katalis itu fungsinya, kemarin apa fungsinya? Percepat laju reaksi. Iya. Memperkecil aktivitas. Iya, benar. Menurunkan energi aktivasi. Udah belajar ya. Jadi energinya pas. Gitu. Energi aktivasinya lebih rendah, jadi reaksi lebih cepat. Reaksinya lebih cepat. Ya, ini kemarin yang tabel Dengan ini. penggunaan abu, energi aktivasinya lebih cepat bereaksi. Enggak, energi aktivasi itu. Turun. Iya. Gimana sih? Pertumbuhan karena energinya pas. Energi aktivasinya berarti kan ini energi banyak atau enggak kalau pakai katalis? Sedikit. Apa? Sedikit. Energinya sedikit. Oke. Berarti kesimpulan atu. Nih kan yang kemarin nih. Harusnya kan sini tuh. Bisa gini. Yang tadi berarti yang tanpa katalis yang mana nih tabelnya? Yang ini. Yang atas. Oh, yang Berarti pakai, ya. ya, yang nggak pakai gula batu. Nah, ya, kan ini tinggi nih. Jadi efeknya apa? Susah bereaksi kan? Nah, berarti ketika ditambah abu, berarti ke bawah dia nih. Akhirnya dia ya lebih gampang kebakar. Kenapa? Energi lebih rendah. Kayak gitu. Laju reaksi berarti lebih cepat kayak gitu. Hubungannya sama pertumbuhan karena energinya cukup. Ya, energi, maksudnya energinya gimana ini, Cut? Nggak butuh banyak energi lagi kan? Nah, dengan sedikit energi, tadi kan dari panas ya, itu dengan sedikit energi ya, oke langsung terbakar seperti itu. Ya. Itu kan reaksi pembakaran gula batu ya, yang kalian. Oke ya, sudah ya. Ini kata-katanya, saya harus baca dua. Nggak apa, nanti kita benarkan di depan benar. Pusing. Katalisnya pakai bahasa ini aja, kalau mau Indonesia Inggris. Katalis. Mempengaruhi naik turun. Emang menjadi lebih sedikit. Jadi lebih Langsung aja, maksudnya langsung ya menurunkan atau menaikkan kayak gitu kan. mempengaruhi yang menurunkan. Langsung aja. Apa yang diturunkan? Menurunkan energi aktivasi. Ya, oke, langsung aja gitu daripada tadi mempengaruhinya panjang kalimatnya. Berarti udah nih kayak ini dong. Boleh. Terus kaitannya sama itu partikel atau tumbukan? Enggak ada. Kok nggak ada? Mana kita studi? Kemarin tumbukan tuh kayak mana? Yang kemarin tumbukan cut. Supaya terjadi reaksi kan? Arahnya harus pas, energinya harus cukup. Berarti kan kalau kecil energinya Lebih kecil. ya lebih mudah kan? Lebih mudah bereaksi dia. Kayak ini kan, Mie katalis bahasa Indo. Katalis bahasa Indonesia? Ya, benar. Put, Put. Banyak atau kecil, tapi energinya itu cukup untuk Bereaksi atau enggak ya? Oke, Miss kasih waktu 5 menit lagi untuk finishing ya PPT-nya. 5 menit lagi untuk finishing PPT. Langsung masukin aja, ya. Ya udah apa? Ya udah kalian bilang aja, nanti buat ini laporan berarti. Kesimpulan. Kita nunggu sampai besok bereaksi nggak? Nggak tahu, bisa jadi. Tapi ya itu lambat kan berarti dia. Ada foto. 5 menit lagi finishing, silakan PPT-nya. Jangan lupa ya, Miss akan menilai ide, kreativitas, tampilan ya, dan kerapian kalian ya. Nanti, terutama di presentasi ya. Yang di produknya juga ya. Sama melihat cocok nggak nih dengan teori ya. Oke, mulai. Silakan. Kelompok konsentrasi dulu. Ayo, dua orang. Rame-rame juga boleh. Ayo, dua orang aja. Come on. Ingat waktunya 4 menit ya, Miss stopwatch. Ya. Konsentrasi ya. Di sini ada siapa? Tiara dan Saliha.
Mungkin satu orang bisa, Miss bisa bantu kalau mau. Biar kalian fokus ke sini. Ayo, sekalian Miss timing waktunya ya. Silakan. 4 menit dari sekarang. Agak ke sini aja, ya, biar tahu. Ya, 4, jangan blocking ya. Yang belakang Miss juga ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari grup konsentrasi yang akan mempresentasikan tentang judulnya yaitu The Effect of Concentration and on Reaction. Jadi ini yang pertama ada Fina, Nadira, Farah, Bella, sama saya Shalin. Terus ini jadi yang kita buat alat dan bahannya tuh gampang kalian ditemuin. Kalau kalian mau buat juga bisa buat nanti di rumah. Yang pertama tuh botol cuka, terus 3 balon, 3 botol, baking soda sama spatula. Nah, tujuan dari ini tuh ngapain sih? Jadi kita mau lihat laju reaksinya untuk membuktikan kalau semakin tinggi jumlah konsentrasi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Nah, ini tujuan dari kegiatan kami. Oke, next ya. Nah, dari langkah kerjanya nih, itu tuh yang pertama ada tuangkan cuka dengan jumlah yang sama ke setiap botol. Nah, yang itu kan ada 3 botol. Kenapa 3? Karena kan kalau misalnya untuk eksperimen, kalau pilih 2, takutnya nanti susah untuk ngambil hasil datanya. Maksudnya kayak kadang mungkin jadi terlalu mirip atau terlalu jauh. Jadi kita ngambil 3 untuk mungkin ada 1 yang bisa jadi di penengahnya gitu. Terus isi balon dengan baking soda sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Ini di bawahnya ada sesuai dengan tiap botol. Botol 1 dia cuma setengah sendok, botol 2 ada 1 sendok, botol 3 ada 2 sendok. Terus yang ketiga itu pasangkan balon yang telah diisi ke dalam botol dan diisi apa? Diisi yang baking soda tadi. Terus yang keempat itu tuangkan balon berisi baking soda ke dalam botol. Lalu yang kelima, catat dan amati perbedaan laju reaksi tiap botol. Jadi masing-masing botol itu ada laju reaksi yang berbeda karena isi baking soda yang berbeda. Nah, ini ada jadwal pelaksanaannya sama ada sih juga. Nah, ini tadi dokumentasi, ini hasilnya di tengah, terus ini asal bukannya dari soda. yang luar lalu. Ada videonya. Ada videonya. Terus ada balon. Di video di situ. sama Ini, baking nah, play aja. Silakan, Sal. Silakan, Sal. Ih, balik. Kecepatan mungkin. Cara play. Bisa. Gitu. Coba. Harusnya tinggal ditekan aja sih. Ini ada video hasil. Oh, ini nggak video nih, Sal. Insert video. Tadi insert video? Nggak video nih. Dan nanti kalau mau lihat videonya WA. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak, kalau sempat waktu, kirim ke Miss ini ya. Nah, jadi sebenarnya hasilnya dari itu bisa dilihat videonya kami itu tuh dia ukurannya beda-beda. Bawa aja kan? mungkin, bisa dibawa aja, biar lebih kebayang ya. Ukurannya itu beda-beda. Jadi yang ini tuh cuma setengah sendok, ini ada 1 sendok sama ini ada 2 sendok. Mungkin ini udah agak kempes, tapi ini kayak emang lebih padat gitu. Terus yang ini tuh dia emang kayak langsung cepet kali gitu, kayak langsung terisi karena gas di dalam itu langsung terisi ke dalam. Sementara yang ini tuh kayak yang setengah sendok tuh lebih sedikit. Nah, jadi apa sih yang bisa dibuktiin ini dengan teori tumbukan? Teori tumbukan menyatakan bahwa laju reaksi kimia sebanding dengan jumlah tumbukan antar molekul reaktan. Teori tumbukan menjelaskan laju reaksi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi, yang artinya kalau semakin banyak konsentrasinya, yang di sini dibuktikan dengan semakin banyak jumlah baking soda yang diisi dalam balon ini akan semakin cepat laju reaksi yang ada. Kayak tadi yang ini langsung terisi dengan cepat gitu. Nah, dengan peningkatan konsentrasi zat yang bereaksi, kemungkinan tumbukan antar molekul meningkat karena ada lebih banyak molekul di dalamnya. Oke. Nah, kalau dalam kegiatan sehari-hari itu bisa kayak bikin teh manis, kayak biasa pagi-pagi itu mungkin pada suka bikin teh kan. Nah, jadi dia semakin dikit gula dia tuh lebih cepat larut gitu. Jadi dia kayak, tapi dia kalau lebih cepat manis gitu maksudnya. Iya. Kalau mau manis berarti pakai banyak gula gitu ya. Tapi bukan lebih terasa ya gitu kan. Jadi seperti itu, sama kayak ini, kalau ini baking soda sama cuka dengan balon-balon. Oke, thank you. Any question? Ada pertanyaan? Oke, mereka lagi berpikir ya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Tiara dan Salihah.
Thank you. Terima kasih. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya cukup ya. Silakan kita ke kelompok selanjutnya. Luas permukaan. Ayo kalian. Ayo silakan luas permukaan. Nabila sama siapa satu lagi? Oke. Berdua lah masa sendiri. Ayo. Ayo, cepet. Sendiri dulu. Temanin, Zaz. Ya Allah. Sendiri ya, tuh kasihan ya gak ada temannya. Oke, yuk. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok laju reaksi ini. Oke, next ya. Sebentar. Ada kendala sepertinya. Oke. Oke ya. Astagfirullahaladzim ya. Oke. Ini mau kemana nih? Sini. Ini ya. Ya. Atau video? Oh sebelumnya depannya. Oke. Oke. Jadi di sini kita ini ada salah satu faktornya itu luas permukaan. Terus judulnya itu efek dari luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi tujuannya itu mengetahui cepat lambat dari reaksi benda padat dengan luas permukaan yang berbeda. Alatnya itu alat dan bahannya ada jet spool tablet itu yang buat sariawan kayak itu. Habis itu ada air 2 botol ini kayak gini. Itu masing-masing 50 ml tiap elemen Mayrnya. Terus alatnya itu ada elemen Mayer 2 sama balon 2 kan. Habis itu langkah kerjanya pertama itu hancurkan satu tablet jet spoolnya. Kan dia tadi ada 2 tabletnya itu. Jadi salah satunya itu dihancurkan, yang satunya lagi nggak usah dihancurkan kan. Habis itu siapkan air 50 ml di dalam elemennya itu. Habis itu masukkan jet spool, serbuk dan padat ke dalam masing-masing balonnya. Jadi udah dimasukin tuh yang padat sama yang udah jadi serbuk ke dalam balonnya. Habis itu masukkan mulut balon ke dalam mulut elemen. Jadi kayak gini ntar. Jadi pokoknya dimasukin, tapi ininya jangan jatuh dulu. Maksudnya jangan ini dulu karena kita mau hitung waktu habis itu kan. Pokoknya dimasukin dah kayak gini. Kita pegang dulu kalau udah dua-duanya, baru kita pakai stopwatch buat ngitungnya. Jadi ntar langsung diginiin, terus nanti kita bakalan lihat perbedaannya apa. Ada videonya. Sama video aja ya. Oke. Lumayan ya. Nah kan udah dimasukin itunya. Habis itu ada nanti si Zaskia yang tadi pegang stopwatchnya. Nah, bisa dilihat perbedaan ininya. Jadi ntar kita itu bakalan kan jadi dia di stopwatch, terus nanti stopwatchnya itu bakalan 2. Misalkan salah satu dari ini tuh kita dengar nanti dia ada kayak suara kayak gitu, terus kan dia tadi kayak kalian lihat bergelembung kayak gitu kan, kayak ada busa-busanya itu. Jadi kalau salah satunya itu udah busanya udah habis, terus sama apa nggak ada lagi suara dari si tabletnya itu yang masuk ke air itu, berarti itu udah stopwatchnya kita berhentiin. Terus ada satu lagi bakalan masih jalan sampai pokoknya salah satu ini nanti ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi hasil dari pengamatan kami itu yang mana menurut kalian yang lebih besar? Balonnya? Kanannya tadi lah. Kanan. Ya berarti yang sebelah sini. Jadi yang sebelah sini itu kami pakai tablet yang nggak dipecahin. Yang sebelah sini kami pakai yang serbuknya yang udah dipecahin. Itu sebenarnya harusnya tuh balonnya lebih cepat, cuma tadi ada kendala karena balonnya pecah, jadi serbuknya harus kami pindahin jadi tumpah dikit ya kan. Seharusnya itu harusnya sama. Kita cuma lihat itu perbedaan siapa yang lebih dulu kayak gitu, siapa yang lebih duluan.
Jadi kalau yang serbuk itu dia lebih duluan kayak ngembangnya tadi, balonnya itu lebih duluan ngembang. Habis itu serbuknya itu cepat reaksinya, kan? Tapi balonnya kayak gini. Terus kalau yang tablet itu ini lama kali, emang betul-betul ini lama kali, capek tunggunya tadi kan. Ini stopwatch yang terakhir kami matiin, pokoknya bentuknya kayak gini. Ada catatan waktunya juga di belakang. Di belakang ya. Ini mau dibacain dulu? Nanti aja. Nanti aja. Belakang, depan. Depan atau belakang? Depan. Tadi. Mana? Sebelah. Nah, tuh. Nah, ini ada catatan waktunya. Ini kami percobaan demonstrasi pertamanya. Ini ada waktunya juga. Udah kami SS, jadi kami taruh lagi situ. Di situ ini percobaan demonstrasi kedua, sama ini yang tadi kami coba lagi yang di kelas kan. Ini perbandingan waktunya 1,35 detik, 2 menit 49 detik. Ini kan beda nih, yang padat, yang bubuk sama padat itu beda. Berapa ini bedanya? Berapa? Sekitar 1 menit ada? 1 menitan. Oke, baik. Ya, mungkin ada pertanyaan? Sudah selesai? Belum selesai? Oke, silakan Talita, mungkin kamu mau nambahin Talita. Itu, silakan Talita. Jadi sebenarnya dari yang udah kita lihat tuh kita bisa aplikasiin ke kehidupan sehari-hari itu. Misal kalian mau buat minuman kayak teh ataupun kopi, kalian tuh bisa pakai gula halus buat membuatnya biar lebih cepat. Karena kalau misalkan pakai gula batu itu bakal lebih lambat, karena buat permukaan pada gula halus tuh dia lebih besar dibandingkan dengan gula batu. Oke, yang besar luas permukaannya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanggapi? Oke ya, nanti kita bisa review sekalian. Terima kasih buat kelompok mereka. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut langsung kelompok suhu ya, katalis yang terakhir. Silakan. Ini siapa ID-nya ya? Biasanya kayak mana? Saya harus pegang kayak ini berarti ya? Iya, pegang. Iya, makanya kalau ini nanti kayak gini, kita jalan gini. Sebentar. Oke. Silakan, bisa mulai. Ini belum dikasih akses. Aksesnya, Din. Dibuka dulu akses buat semuanya. Ini nggak apa misalnya? Terus misalnya pegang gitu ya. Ya kan? Gini ya. Biarin. Darin? Buka aksesnya. Waktu di-share. Silakan. Udah buka ulang ya? Udah ya. Oke, waktunya 4 menit dari sekarang. Udah. Ya. Ya, kamu manusia biasa ya. Nah, Diva di sini, Diva, bantuin. Bantuin. Udah. Kita jangan melihat kesalahan orang ya, apresiasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pegang ininya pegang. Lagi dalam laju max. Nah, jadi kalau kami ada Riza, ada Dina, ada Nahda, sama ada Eda. Nah, jadi penelitian kami itu bertujuan untuk melihat efektivitas laju Rex tadi pada suhu air yang berbeda. Jadi nanti air itu ada yang hangat, ada yang air suhu ruangan, sama suhu dingin. Nah, ini ada alat dan bahan. Nah, jadi yang pertama itu kita ada gula, bahannya itu kita ada gula sama hadi. Jadi itu cuma 2 doang. Nah, sementara lainnya itu kita ada balon sama ini tuh kayak ada beaker, terus ada spatula
terus ada yang normal, sama ada yang dingin. Nah, jadi gulanya itu kita taruhnya sama apa? Ya 1 sendok sendok makan gitu. Nah, jadi ini cuma 1 sendok. Terus habis kita masukin gulanya, terus kita masukin air. Nah, yang pertama itu kita kasih yang normal. Terus di sini ada juga yang panas, sama ada yang dingin. Cuma kayak yang ada di sini. Nah, pas udah kita taruh airnya, terus kita aduk sampai gulanya tuh larut. Jadi pas gulanya udah larut, baru kita masukin ragi. Nah, kita masukin raginya tuh langsung ke beaker biar lebih mudah, ya kan? Jadi kita masukin raginya tuh konsentrasinya juga sama. Jadi sama-sama kayak 1,5 sendok makan raginya. Nah, terus habis kita masukin ragi, baru kita aduk itu sampai raginya juga merata gitu, sampai kayak gak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nah, terus kita baru masukin ke sini. Ini sebenarnya kayak kalau misal kalian nggak masukin ke sini juga nggak apa-apa. Soalnya ini untuk mempermudah taruh balonnya doang. Karena kalau di sini susah. Gitu. Jadi kalau sekarang pakai corong. Nah, pas sudah semuanya dimasukin, baru kita taruh balonnya. Nah, balonnya itu kita taruhnya tuh barengan. Jadi pas kita taruh balon barengan juga kita hidupin stopwatchnya. Nah, terus stopwatchnya tuh kita hitung sampai pas si balonnya ini mulai menggembung kayak gini nih, gembung kayak gini. Jadi pas balonnya udah mulai agak gembung, baru kita stopin stopwatch yang merah, terus yang ini kayak gitu terus kita. Ini hasilnya. Jadi ini tuh yang agak tahu nih bakal meledak. Ini tuh yang hangat. Ini yang hangat. Dan ini tuh sebenarnya masih bereaksi, cuman kalau kita tunggu lagi bakal lama. Terus ini yang normal, jadi dia kayak di tengah-tengah kayak itu, dan ini yang dingin, dan ini pasti masih lebih lama gitu reaksinya. Ini kayak baru lebih gitu. Terus di sini sebenarnya ada waktunya juga. Ini waktunya bukan, nggak waktunya bukan di sini guys. Bukunya mana? Udah. Udah lama. Lanjut aja. Udah, jadi nanti ada waktunya. Nah, ini tuh kaitan antara suhu sama teori pembukaan. Jadi ketika kita increase suhunya, maka kinetic energy dari si apa sih namanya partikelnya tuh jadinya semakin meningkat juga. Jadinya frekuensi tumbukannya juga semakin meningkat, sehingga membuat tumbukannya tuh kayak semakin efektif, semakin cepat. Ya, semakin cepat. Baku hantamnya lebih cepat, lebih panas. Kalau lebih panas Jadi ya. kalau misalnya dia dingin itu kayak orang ngantuk gitu, lama banget. Nah, terus kalau dalam penggunaan kehidupan sehari-hari itu ragi itu biasa digunakan buat kue, bisa digunakan buat tempe, itu sama tape. Tuh, jadi sebenarnya ragi ini sangat amat dibutuhkan ya, karena dia mempercepat hidup kita, guys. Mempercepat kerja hidup kita. Kayak kalau nggak ada ragi itu berarti kita nggak bisa duduk, kita nggak bisa makan tempe. Sedih kan? Iya. Makanya ragi ini adalah sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oke. Sekian. Do you have any question guys? Ya. Any question? Before we go katanya. Oh ya, kami juga punya video sebetulnya, tapi kayaknya agak ini ya guys, bentar. Udah. Hilang tapi. Udah nanti rajunya marah. Ayo, udah. Oke ya. Terima kasih, thank you. Give applause to your friend. Boleh tepuk tangan ya. Terima kasih buat kelompok ini. Ya, thank you. Ya, itu lagi ya. Terima kasih. Ya, yang terakhir silakan. Kelompok katalis ya. Ayo, temenin. Nanti nggak ada nilai nih, nggak ada nilai ya. Miss nggak bisa masukin nilai ini nanti. Ayo. Oke, boleh kesini juga Kia kalau mau. Waktunya. Ini present. Ya Allah, Kia nggak pernah pakai ini. Jarang pakai Canva. Tinggal di present aja. Dah, pakai ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Katalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, lanjut.
sini aja panahnya Ki. Emang ada wajahnya nih? Alhamdulillah. Ini kami faktornya katalis judulnya tuh ya Allah. Udah. Nah, pokoknya yang tadi yang dilewat aja. Jadi tujuan kelompok kami untuk melakukan penelitian ini untuk Mengetahui. dalam laju reaksi. Dan di sini alat dan bahannya ada gula batu, abu kertas, penjepit, lilin, sama korek. Jadi masing-masing di sini tuh ada dua, kecuali abu kertas kita sediakan sedikit saja. Lainnya gula batunya harus ada dua, penjepitnya dua, lilin dua, sama korek api. Terus langkah kerjanya, yang pertama itu kita hidupkan lilin dulu. Tadi kan lilinnya ada dua, jadi kita hidupkan lilin dulu dua-duanya. Pakai korek api. Terus yang kedua kita siapkan gula batu yang tadi itu 2 biji. Dan gula batu itu juga dijepit pakai penjepit kayu. Dan setelah itu salah satu gula batunya kita celupkan ke dalam abu kertas. Itu seluruh apa ya? Permukaan. Seluruh permukaan gula batunya itu harus kena abu kertasnya. Dan setelah itu masing-masing gula batunya kita bakar di lilinnya. Tapi sebelum kita bakar, kita sediakan dulu 2 stopwatch itu untuk menghitung kapan gula batunya akan terbakar. Gitu. Jadi kita bakar gula batunya secara bersamaan. Dan setelah kami melakukan penelitian itu ternyata gula batu yang cepat terbakar itu adalah gula batu yang dicelupkan ke dalam Abu kertas. Jadi ini penyusunannya. Ya. Mungkin bisa di skip ya. Durasi, ingat durasi. Ayo. Lanjut aja. Nah, lanjut saja. Nah, ini contoh videonya. Lama nggak nih? Ingat durasi. Kok api doang? Salah taruh apa? Oh ada. Kok api doang ya? Apa ulang tahun ini kan? Nah, di sini kan ada 2 gula batunya nih. Ini yang nggak ada abu kertasnya, yang di sebelah sana yang ada abu kertasnya. Nah, di sebelah sana udah terbakar tuh sebenarnya, potong. Bentar. Terbakar. Ya. Udah lanjut aja. Jadi kan kalian juga bisa lihat kalau gula batu yang udah dilapisi sama abu kertas itu bakalan cepat terbakar. Nah, itu karena apa? Di dalam abu kertas itu udah berfungsi sebagai katalis. Jadi dia akan mudah terbakar. Lanjut lagi. Dan di sini kaitannya sama teori tubuhan. Di sini kan kalau kita menggunakan katalis, energi yang digunakan itu sedikit untuk menghasilkan laju reaksi yang cepat gitu. Jadi di sini ada grafik tapi ini nggak muat juga kan. Jadi yang garis yang di sebelah sini ini nggak pakai katalis. Jadi energi yang dibutuhkan itu sangat banyak untuk menghasilkan laju reaksi. Dan yang kedua ini ada reaksi yang menggunakan katalis. Jadi energi yang dibutuhkan itu sedikit. Nah itu hubungannya sama teori tubuhan. Nah, lanjut. Nah kesimpulannya itu gula batu yang dilumuri abu kertas lebih mudah terbakar karena ada katalis yang menggunakan energi aktivasi. Itu seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan abu kertas yang sebagai katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi dan dapat membuat laju reaksi semakin cepat. Nah, habis. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya nggak gula batu di mana? Ya. Tahu gula batu kan? Ya. Apa beda sama gula pasir? Jangan bilang satu batu satu pasir ya. Beda bentuk ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok Acut dan Kia. Ya. Silakan Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik ya, sudah dilumuri ya. Oke ya. Jadi tadi sudah ya. Semua kelompok sudah presentasi.
bentar. Ya, kalian sebenarnya bisa saling menilai ya kondisi ya. Jadi tadi Miss sudah kalian juga sudah mempresentasikan dan sudah mengambil kesimpulan ya. Terus tadi juga Miss sudah melakukan penilaian ya terhadap tadi tampilan ya, ide dan sebagainya untuk proyek kalian. Ya, sekarang kita ke sini dulu ya. Miss mau tekankan beberapa hal supaya tidak miskonsepsi ya. Supaya tidak salah konsep. Siapa tahu tadi ada yang error ya percobaannya dan proyek yang kalian lakukan ya. Gimana Nada, hati-hati itu. Sebentar lagi meletus ya dia. Ya, Ragi masih bereaksi? Masih. Ya. Ya, jadi sebenarnya laju reaksi ini Miss mau menekankan beberapa hal ya. Laju reaksi itu ternyata bisa dibuat cepat, faster atau slower ya. Jadi reaksi itu tadi ya kita bisa dalam tanda kutip atur ya. Oke, nah Miss cuma mengajukan beberapa pertanyaan aja nih. Kalau Miss punya ragi sedikit sama raginya banyak, kira-kira mana yang lebih cepat? Which one happen faster? Kalau raginya banyak, ya berarti ini kaitannya faktor yang mana? Concentration. Kelompok siapa tadi? Kami. Iya, bisa jelaskan ini? Udah cepat kali kami ya. Ya, apa kaitannya? Sebenarnya tadi sudah ya kelompoknya Farah, Sali, dan Nadira sama Tiara. Terima kasih ya. Tadi mereka sudah menyampaikan kalau seandainya konsentrasinya semakin banyak konsentrasi, semakin banyak possibility atau kemungkinan untuk terjadi tumbukan ya. Jadi makin cepat dia. Jadi makin tinggi konsentrasi. Nih lihat, ini partikelnya. Kemarin kan sudah ya, tumbukan itu ada dua. Kalau mau efektif, yang pertama arahnya pas, yang kedua energi cukup. Jadi kalau makin banyak dan makin padat, kemarin Tiara juga sudah pernah menyampaikan kalau makin mungkin terjadi reaksi ya. Oke, ini ya kalau kita melihat secara tiny size ya, partikel yang kecil seperti ini kejadiannya. Oke, lapar ya, udah hampir siang. Mana yang terjadi lebih cepat? Kita bakar ayam nih. Ini ayamnya utuh sama ayam dipotong-potong. Ada potong-potong ya. Nah, itu alasannya ayam bakar ya. Kecuali kalau acara keluarga mungkin kadang ini. Tapi pasti yang lebih butuh banyak waktu adalah kalau seandainya dia big size. Benar nggak? Ya, makanya kentang ya itu biasanya dibentuknya chips dulu ya. Kalau mau digoreng atau dibentuk kotak-kotak dulu. Kan nggak mungkin orang goreng kentang gelondongan gitu ya. Satu kentang langsung digoreng itu nggak mungkin. Kenapa? Karena apa pengaruhnya? Ini kelompok siapa nih? Faktor apa? Faktornya apa? Surface area atau luas permukaan. Nah, ini dia kaitannya ya. Tadi semoga kalian paham. Kalau seandainya dia ini tadi yang mereka punya di tablet, kan yang tersentuh nggak banyak ya. Ya, ini yang tersentuh nggak banyak dia. Jadi yang menyentuh itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu terekspos. Tapi kalau yang ini, nah, semakin banyak yang bisa bersentuhan, apalagi mereka cuma bagian-bagian kecil, akhirnya reaksinya semakin cepat. Jadi misalnya mana yang punya luas permukaan lebih besar? Ya, luas permukaan lebih besar yang mana? Tablet atau serbuk? Luas permukaan lebih besar. Luas permukaan lebih besar. Bigger surface area. Serbuk. Nih. Ini kan increase surface area, luas permukaannya makin besar gimana gini. Nah, ini sering salah konsep ya. Bukan tablet karena dia besar, dia luas permukaannya besar, justru sebaliknya ya. Semakin dia kecil-kecil, bidang sentuhnya itu semakin besar. Makanya namanya surface area atau luas permukaan yang besar itu kalau dia serbuk ya, yang lebih kecil ya partikelnya ya. Oke, haus. Tadi udah lapar nih, sekarang haus. Mana yang lebih cepat kalau kita larutin gula? Air panas atau air dingin? Ya, kelompok siapa nih tadi? Ya, kelompok ragi ya. Kelompok raju ya. Raju. Ya. Jangan-jangan temannya ini nih ya, si Upin Ipin ya. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya yang terjadi secara partikel. Tadi kan Riza sudah menampaikan. Apa yang Riza sampaikan? Makin, apa tadi Riza statementnya? Kalau panas apa? Makin panas makin cepat bereaksi. Oke, makin panas makin cepat bereaksi ya. Dia bilang makin panas makin mudah ya terpicu emosi mungkin ya. Akhirnya udah nih lower temperatur pasti dia slow motion ya. Kalau dia higher temperatur atau temperatur tinggi dia lebih cepat. Ini sebenarnya fenomena ini di kulkas. Kulkas itu karena dia dingin, partikel-partikelnya itu lebih lambat untuk bertumbukan. Makanya makanan nggak cepat basi kalau dimasukin ke dalam kulkas. Kenapa? Reaksi pembusukannya terhambat. Daging kalian taruh di luar sama dimasukin kulkas, pasti lama ya di dalam kulkas kan. Kenapa ini di alasannya?
Karena kalau udah suhunya dingin ya, kita juga kan kalau dingin malas bergerak ya. Ya, tapi kalau panas mungkin jadinya lebih aktif. Dan ini ada Boltzmann distribution. Ini tadi sudah Miss Suka, terima kasih kelompok ini jadi sudah menyajikan ya. Terima kasih kalian sudah meletakkan di sini di presentasi kalian. Ada pembeda ya. Jadi mana dia yang lebih ini, yang hot yang mana? Ya, yang lebih besar suhunya yang mana? Yang tinggi. Nih ya. Jadi mau nggak mau lajunya lebih cepat. Ya, bisa lihat ini yang biasa, ini yang lajunya lebih tinggi ya. Oke. Dan yang terakhir nih. Dalam kehidupan sehari-hari itu sering selain pakai Presto itu zaman dulu. Jadi nenek moyang kita itu ternyata sudah mengaplikasikan laju reaksi dalam kehidupan. Jadi malulah kita ya kalau kita tidak berilmu ya. Sering kan mendengar kalau mengempukkan daging bisa pakai nanas atau daun pepaya. Jadi daun pepaya diremas boleh ya, dibalur. Itu kalau pakai ini ya, nanas atau daun pepaya sama tanpa itu, mana yang lebih cepat empuk? Ya, yang pakai ya. Nah, jadi dia fungsinya sebagai mempercepat laju reaksi. Jadi proteinnya lebih cepat terurai. Oke? Dan ini tadi juga sudah disampaikan, terima kasih kelompoknya Acut juga sudah tadi menyampaikan kalau ini tanpa dengan katalis ya. Mau nggak mau energi aktivasi turun, reaksi lebih cepat. Oke, any question so far? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau gitu Miss tes dulu satu. Apa jawabannya nih? A, dia belum baca doa. Investigation ya, tuh. Apa jawabannya? Hah? A, oke. Coba lihat ya. Mana yang kira-kira lebih cepat reaksi mana? Pi atau Ki? Yang lebih cepat? Ki. Oh, jawabannya D. Ki. Kenapa? Kenapa? Dia kan lebih cepat tuh. Ending sama, tadi sama seperti Nabila sudah menekankan. Sebenarnya nanti at the end jumlahnya sama ya. Cuma bedanya cepat atau lambatnya aja. Jadi ini titik ujungnya kan sama di sini, tapi ini lebih cepat dia. Ya. Jadi kemampuan kalian menganalisa ini salah satu, menganalisa grafik itu salah satu kemampuan berpikir kritis ya untuk melihat soal dan membaca grafik. Oke. I think enough ya for today ya. Thank you buat hari ini. Thank you buat kelompok yang sudah bekerja keras. Apresiasinya buat kalian. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat semuanya. Jangan lupa tetap untuk networking. Ada yang mau disampaikan? Apa yang kurang? Ayo bisa apa yang kurang dari kelompok kalian hari ini? Ke depannya. Oke. Dia kata device-nya banyak masalah. Terus tadi yang sembuh? Oke, kelompok ini Nanda mungkin ya, mungkin lebih dipercepat lagi ya. Tadi beberapa kelompok itu agak slow motion ya. Apakah kalian kurang ini ya? Kurang panas ya, karena masih tahun ajaran baru. Oke, tahun ajaran baru ya, semester baru kan. Jadi ini yang terakhir untuk select quotes ya. Thank you for hari ini. Life is chemistry ya. You live your sorrow ya. Evaporate your worries. Filter your mistake dan your ego. You will get the crystal of happiness ya. Jadi silakan ya dilarutkan semuanya egonya, kalian akan mendapatkan kristal kebahagiaan ya. Ya, terima kasih untuk next meeting. Insyaallah kita akan bertemu dengan materi keseimbangan kimia. Ya, terima kasih. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.